Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risarti dan beserta nama anggota kelompok saya yaitu Husnul Alifa Khairul, Widya Amrana Susanti, dan Noval Muhaffaq Abesan. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Baik, kita lanjut. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan tentang mengenai pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Perkembangan pembaharuan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda. Gerakan tersebut juga menjanjikan model yang berbeda. Terdapat proses perpaduan yang berkesinambungan dalam berkembangnya proses pembaharuan. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai bergelar di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang di Timur Tengah secara perlahan memberikannya Indonesia gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaharuan di Indonesia. Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan. Atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi. Berbagai upaya pembaharuan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Sebelum kita memasuki penjelasannya, terlebih dahulu, apa sih modernisasi itu? Mari kita simak penjelasannya. Menurut Nurcholish Madjid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi, sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Di awal abad 20, pemikiran pembaharuan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun, melihat dari perkembangan pembaharuan di Indonesia tidak banyak dipengaruhi oleh pembaharuan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaharuan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaharuan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pembaharuan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif dalam menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Tokoh-tokoh organisasi yang melopori pembaharuan Islam di Indonesia diantaranya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Surkati, dan Samsam. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Makkah. Di antara tokoh lainnya adalah Yos Cokroaminoto, Syarikat Islam yang dikenal menggali inspirasi dari ide-ide pembaharuan Islam dari anak benua India. Nah, ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaharuan dari luar ke Indonesia, yaitu ada jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Kepulangan para ulama yang sudah pernah menimba ilmu di Makkah sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Makkah berkembang dengan pesat. Dan juga ada jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia bahkan lokal, seperti pernah muncul jurnal Al-Imam, Neraca, dan Tunas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir.
Jalur yang terakhir yaitu ada peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni-alumni dari Timur Tengah masih mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Dengan demikian berkembangnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad 20 tersebut, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tradisionalis konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Yang kedua, reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dan poin yang terakhir ada radikal puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan Islam modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Oke, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.